Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baik, pada video ini kita akan membahas materi tentang Indonesiaku Kaya Raya dengan subtopik Indonesiaku Kaya Hayatinya. Baik, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami keanekaragaman hayati beserta persebarannya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi keanekaragaman hayati yang ada di daerahnya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis manfaat dari memiliki keanekaragaman hayati. Selanjutnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu Indonesiaku Kaya Hayatinya? Jadi, Indonesiaku Kaya Hayatinya adalah ungkapan yang menggambarkan betapa kaya dan beragamnya Indonesia dari segi kehidupan, baik budaya, alam, hingga tradisi masyarakat. Indonesia juga memiliki beragam flora dan fauna yang unik, berbagai suku dan budaya dengan adat istiadat yang khas, bahasa yang beragam, hingga seni tradisional yang mempesona. Contohnya, beragamnya flora dan fauna. Di desa, anak-anak sering diajak orang tua mereka untuk mengenal berbagai jenis tanaman obat yang tumbuh di sekitar mereka. Mereka belajar tentang manfaat daun sambiloto, kunyit, dan jahe, yang tidak hanya memperkaya pengetahuan mereka tentang tanaman, tetapi juga mengerjakan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan ayat Al-Quran yang terkait dengan materi. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Baik, itulah pembacaan ayat Al-Quran yang terkait dengan materi. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman jenis. Perbedaan jenis makhluk hidup yang dapat kita temukan dalam berbagai bentuk seperti hewan, tumbuhan, dan organisme lain di lingkungan kita. Yang kedua, keanekaragaman ekosistem. Variasi lingkungan tempat makhluk hidup tinggal, mulai dari hutan, laut, padang rumput, hingga perkotaan. Contoh ketiga, keanekaragaman genetik. Perbedaan sifat-sifat yang muncul dalam satu spesies yang terlihat dalam ciri fisik maupun keturunan. Misalnya, di antara manusia ada perbedaan warna kulit, bentuk rambut, dan ciri-ciri lainnya. Selanjutnya ada keanekaragaman flora dan fauna. Penyebaran hewan di Indonesia seperti pada gambar di bawah ini, keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia berdasarkan wilayahnya yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Indonesia Barat. Flora, wilayah ini memiliki curah hujan tinggi hingga hutan lebat, tumbuh dengan beragam jenis tanaman seperti meranti, keruing, rotan, jati, kemuning, serta hutan bakau dan rawa gabut. Fauna dihuni oleh mamalia besar seperti gajah, badak, rusa, dan primata seperti berantan dan orangutan. Ada juga reptil seperti ular dan buaya. Yang kedua, Indonesia Tengah. Flora, wilayah ini cenderung kering dengan dominasi stepa, tropis, dan sabana. Tumbuhan peralihan seperti anggrek, cengkeh, cendana, pala, dan eboni banyak ditemukan. Fauna, mamalia khas seperti anoa, babi, rusa, kuskus, dan tarsius. Ada juga reptil seperti komodo dan buaya, serta burung seperti maleo dan kakatua. Yang ketiga, Indonesia Timur. Flora didominasi oleh hutan hujan tropis, hutan musim,
dan bakau di pesisir. Tumbuhan khasnya antara lain matoa, sagu, dan jati. Fauna di sini sering berukuran lebih kecil dan mamalia berkantong seperti kanguru dan wallaby. Burung khas seperti cendrawasih dan kasuari juga menjadi ciri wilayah ini. Kemudian ada pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa pemanfaatan diantaranya adalah yang pertama, sebagai sumber bahan pangan. Jadi kita memiliki bahan bumbu seperti lada, jahe, bawang, lengkuas, kunyit, serai, aneka cabai, dan masih banyak lagi. Bumbu ini membuat olahan masakan Nusantara menjadi beragam dan lezat. Yang kedua, sebagai obat-obatan. Banyak obat-obatan yang dibuat dari berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Di antaranya ada cacing untuk membuat obat tifus, kulit buah kina untuk obat anti malaria, kumis kucing untuk mengobati infeksi saluran kencing. Yang ketiga, bahan kosmetik. Sumber daya alam dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa pemanfaatan diantaranya adalah tumbuh-tumbuhan juga bisa dijadikan bahan-bahan kosmetik dan perawatan tubuh seperti lidah buaya untuk menyuburkan rambut, serai bisa diolah menjadi lation atau minyak untuk mengusir nyamuk. Yang keempat, memenuhi kehidupan sehari-hari. Indonesia memiliki banyak bahan alam yang bisa diolah menjadi bahan untuk membuat pakaian. Selain itu, perkakas dan bahan bangunan juga bisa diolah dari kayu, rotan, atau bambu. Kemudian ada pemanfaatan keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Yang pertama, bumbu-bumbu untuk mengolah makanan. Daerah-daerah di Indonesia kaya akan bumbu yang digunakan dalam masakan tradisional. Contoh, bumbu yang sering digunakan adalah kunyit, jahe, lengkuas, kemiri, dan cabai. Bumbu ini tidak hanya memberikan rasa tetapi juga memiliki manfaat kesehatan. Yang kedua, makanan khas daerah. Setiap daerah memiliki makanan khas yang mengandung kekayaan hayati lokal. Misalnya di Jawa ada gudeg yang terbuat dari nangka muda, sedangkan di Sumatera terdapat rendang yang menggunakan rempah-rempah khas Minangkabau. Yang ketiga, obat tradisional dan kosmetik. Beberapa tanaman seperti daun sirih, temulawak, dan sambiloto digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang keempat, alat musik tradisional dan bahan pembuatannya. Banyak alat musik tradisional seperti gamelan di Jawa yang terbuat dari logam dan bambu. Kemudian yang kelima, kayu setempat untuk perkakas atau bangunan rumah. Kayu dari pohon-pohon seperti jati, meranti, atau kayu ulin sering digunakan untuk membangun rumah atau membuat perkakas karena kekuatan dan ketahanannya terhadap cuaca. Yang keenam, flora dan fauna sebagai lambang daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki flora dan fauna yang menjadi lambang daerah. Misalnya, burung cendrawasih sebagai lambang Papua atau bunga Rafflesia amoldi sebagai lembaga Bengkulu. Adapun kesimpulannya, keanekaragaman hayati di Indonesia meliputi jenis, ekosistem, dan genetik, menjadikan alamnya kaya dan unik. Setiap wilayah, barat, tengah, dan timur, memiliki flora dan fauna khas sesuai dengan lingkungan setempat. Kekayaan ini dimanfaatkan masyarakat untuk pangan, obat-obatan, bangunan, hingga identitas budaya seperti makanan dan obat tradisional. Dan ada hikmah yang dapat diambil. Hikmah dari keanekaragaman hayati di Indonesia mencakup berbagai manfaat bagi kehidupan seperti mendorong rasa syukur atas kekayaan alam dan menjaga kelestariannya. Keanekaragaman ini memperkaya identitas budaya
dan tradisi lokal serta memberikan manfaat ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya. Selain itu, keanekaragaman hayati memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berkontribusi pada kenyamanan hidup. Baik, itulah materi tentang Indonesiaku Kaya Hayatinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.